kenapa jadi berotot, perempuan itu nggak berotot. Banyak yang menceramahi aku lah dengan konsep cantik menurut stereotip di Indonesia. I really remember dia beneran specifically nanya, kamu bisa nggak datang sendiri untuk masakin saya sendiri di apartemen saya, terus dipegang tangan sini. Jadi ketika orang itu ini lo harus kejar sih, lo itu jaksa tindak pidana khusus lah, apa Jampitsus gitu, susah banget di interview gini-gini gitu, karena yang duduk di situ dulu tuh yang kayak ngetem di Kejagung semuanya laki-laki, mas-mas semua lah gitu. Terus udah gitu masa sih susah, coba sini aku datengin, sedap, dapet lo langsung wawancaranya gitu. Tapi gue nggak genit-genit nggak. Hai, welcome back to Her World, a chat with. Kali ini gak cuma dengan satu orang, dua orang, oh I have three. Ini ada Renata, aku udah pernah ngobrol. Terus udah gitu Andini, ini baru pertama kali. Dan Pevita, ini udah banyak banget yang nanyain kapan Pevita akan diajak ngobrol di Her World, a chat with. So, kayak saya bawa tiga-tiganya sekarang ke sini untuk ngobrol-ngobrol di Her World, a chat with. Dan hari ini suasananya tenang sekali karena kita sudah melakukan PCR sebelum ini. Di Her World, a chat with kita akan mencari inspirasi-inspirasi, dan kali ini dari 3 perempuan-perempuan hebat yang mereka aku melihat itu punya personality yang sangat kuat sekali. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sebenarnya balik lagi karena tiga-tiganya perempuan, aku tuh pingin bahas sudut pandang mereka karena kita sistemnya adalah hari ini round table mengenai stereotyping yang diberikan kepada perempuan. Ya, ini sesuatu yang sepertinya banyak loh perempuan-perempuan tuh di Indonesia atau mungkin di dunia yang hidupnya kayak dikotak-kotakin. Bahkan sampai efeknya gara-gara stereotyping ini, even di sosial media mereka nggak bebas. Dan ujungnya adalah sampai punya second account. So my first question is, Andini punya second account nggak? No, dan aku tadinya nggak tahu apa artinya second account. Really? Jadi nggak, karena kayaknya kok aku nggak ada waktunya aja untuk kayak manage 2 account dan untuk stalking ya pakai account sendiri aja. Oh oke, very confident. Renata? Nggak punya juga. Nggak punya? Karena satu aja udah makan waktu banget. Kalau berdua bingung. Kemarin kepikiran mau bikin second account maybe for my dog kali ya. Siapa tahu kamu di endorse nah bisa bayar. Jadi kamu nggak punya, Andini nggak punya. Pevita punya nggak? Aku punya. Seriously? Aku punya second account. Oh iya? Iya, dan aku sebetulnya di antara teman-teman aku tuh salah satu orang yang paling terakhir untuk punya second account. Nah, akhirnya ketika aku punya second account ini untuk ngelihat second accountnya teman-teman aku yang lain. Jumlahnya nggak banyak berarti followersnya, like nyampe 100, 200 gitu? 7. Oh, that's Ya, very small. itu sih kayak, oke. Question berikutnya adalah kenapa nggak close friends aja kalau kayak gitu? You know feature close friends tahu kan? Iya. Kenapa nggak close friends aja? Jadi awalnya kan karena dipaksa, tapi juga untuk close friends kayak makin ribet lagi. Ya udah nggak apa-apa second account aja. Nah, yang menarik adalah dari obrolan kalian bertiga ini, nggak ada satupun yang menyebutkan adanya second account atau posting di close friends itu karena takut terintimidasi sama dunia luar. Pernah nggak merasa itu? Kalau aku mungkin takut dijudge-nya bukan karena sebagai perempuannya, tapi karena sebagai posisi aku mungkin sebagai wartawan. Jadi kenapa dia ngomong kayak gitu, makanya aku taruhnya di close friends. Mungkin dengan apa yang dijalanin dengan aku sekarang, judgement mau dari perempuan, dari laki-laki juga udah banyak. Tapi sekarang juga aku ngerasa kayak misalkan ketika aku lagi masuk untuk role film, gimana aku harus berubah karakter. Dan banyak juga perempuan ataupun perempuan atau laki-laki yang ngasih komentar, ngasih judgement. Cuma buat aku nggak pernah bawa pusing ya, nggak pernah aku perhatiin apa komentar-komentar mereka juga. Kalau Renata? Mungkin kalau misalnya judgement, I feel like I'm being judged in a bad way secara langsung, and then I would do something about it. Tapi kalau cuma di Instagram, ada orang random komen, ya kita juga nggak akan klik profilnya. Kita nggak tahu itu orang beneran atau bukan. Kita nggak tahu mungkin itu anak 12 tahun, atau anak umur 5 tahun asal ngomong-ngomong. Jadi udah nggak perlu dihitung. Oke. Tapi gini ya, judgment terhadap perempuan, stereotyping terhadap perempuan, ya laki-laki juga adalah stereotyping ya. Let's admit, atau mungkin kalau misalnya punya pendapat silahkan boleh dikeluarkan.
lebih banyak sebenarnya batasannya. Yang terjadi di luar. Nya aku nggak suka. Bunyinya kayak disagreement. Nah, tapi gini, kayak kalau kita ngomongin di bubble-nya Jakarta, gitu teman-teman kita kayak kita yang duduk di sini gitu, mungkin kita tuh sangat honored and then sangat fortunate banget untuk bisa tidak ada diskriminasi itu. Paling enggak yang ini aku lihat gitu. Tapi kan kita tuh kalau bicara Indonesia in general itu tuh masih parah banget soal diskriminasi. What do you think? Iya, mungkin kalau misalkan nggak jauh-jauh dari yang di social media gitu, misalkan sering banget ada yang ngasih stereotype ketika pas aku mulai olahraga nge-gym dan itu untuk project terbaru aku Sriasih. Terus itu banyak banget yang komentar, Kak kenapa jadi berotot, perempuan itu nggak berotot. You look great by the way. Thank you. Keren banget. Thank you. Only they know how hard it is. So hard. Waduh, gawat. Terus Kayak misalkan banyak yang bilang, banyak yang menceramahi aku lah dengan konsep cantik menurut stereotip di Indonesia. Aku juga ngerasa dengan berjalannya waktu seperti sekarang, stereotip itu juga pelan-pelan udah mulai berubah, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ya. Kalau Renata juga kayaknya sering juga kamu kena kayak gitu ya? Ini nggak tahu, jarang atau akunya nggak peka. Kayaknya kamunya nggak peka sih. tapi itu membuat kamu agak lebih aman nggak sih dibanding kalau maksudnya kalau ada pun ya paling cuma komen-komen apa, ih cewek kok tatoan sih, cewek kok ini sih gitu. Ya kamu kok duduknya gitu sih, lah kan aku pakai celana. Nah, abis ini kita akan bahas bagaimana teman-teman kita di sini menghadapi stereotip itu dalam pekerjaan. Jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi masih di Her World, A Chat With. Tahan dulu sama Andini Effendi. Karena pasti ceritanya banyak banget. Cuman aku mau bahas sama Pevita sendiri dulu gitu ya. Ngomongin soal perlakuan terhadap perempuan gitu. Kalau di industri film sendiri ya, itu tuh kan ada yang bilang kalau industri film tuh dilihat fisik banget, gitu ya. Kamu setuju nggak sama itu? Enggak sih, aku gak setuju karena semuanya balik lagi harus punya skill. Tetap skill. Bukan harus punya skill dan attitude kerja yang baik. Itu combo yang paling bagus sih. Karena aku juga ngeliat banyak banget very beautiful girls, beautiful ladies. Cuma entah kenapa mereka come and go. Indian yang bertahan aku lihat yang memang mereka passionate, terus mereka punya disiplin, dan mereka memang punya skill itu. Tapi kayaknya zaman memang berubah ya sekarang ya. Maksudnya gini ya, mungkin zaman dulu kali, in the 60s, 70s, or 80s itu memang kalau masuk dunia entertainment, atau mungkin jangan dunia entertainment deh, semua profesi, kalau perempuan stereotipnya adalah kalau cantik lebih mudah. Dulu. Tapi sekarang tuh enggak. Benar-benar dilihat adalah skill, kalau misalnya memang skillnya oke, dan lo bisa survive. Aku nggak setuju ya bahwa fisik itu nggak ya, tetap skill nomor 1. Nah sekarang ke Andini. Profesi news anchor atau jurnalis, jangan news anchor. Profesi jurnalis itu bertemu dengan banyak orang yang powerful. Ya, mau you name it, mulai dari politisi, pemimpin perusahaan mungkin, bahkan sampai ke kepala negara. Bahkan kamu pernah interview kepala negaranya Malaysia, ya kan? Kamu pernah nggak sih mengalami diskriminasi atau mungkin how you handle them? You mean like kayak intimidated gitu? Iya. Kan, ketemu mereka. Jujur banget nih, ini benar-benar dari lubuk hatiku yang terdalam. Nggak pernah. Karena aku selalu ngerasa nggak pernah karena aku selalu nempatin aku tuh sama mereka selevel gitu loh. Jadi ketika contoh soal disiplin, diminta datang jam 7, aku jam 6.30 datang, dan karena aku harapin jam 7 aku udah bisa ketemu kamu. Jadi itu sama-sama ada equal respect kan gitu. Kayak gitu. Dan ini nggak hanya kayak to the high officials aja gitu, kayak misalnya harus sama, misalnya aku lagi wawancara korban kebakaran, kayak korban banjir apa-apa, itu kita harus bisa nempatin selevel. Makanya aku nggak akan pernah nanya yang kayak bagaimana perasaan Anda rumahnya kebakaran, karena itu sangat bodoh sekali gitu loh. Gue nggak bisa nempatin diri gue sesejajar dengan dia, berarti kan gitu.
Jadi karena memang mungkin didikannya seperti itu. Ouch. To all journalists. Never. Jangan pernah nanya seperti itu ya. Bagaimana perasaan Anda? Lo pikir apa perasaannya gitu kan? Iya. Ya, mungkin itu jadi didikannya kita harus bisa equal gitu, equal respect, equal understanding gitu. Jadi yang namanya intimidasi nggak ada. Tapi pernah nggak sih digodain? Ya kalau digodain pernah banget, sering banget gitu ya. Tapi kalau aku mungkin juga orangnya cuek dulu atau waktu masih awal-awal jadi junior reporter masih agak sungkan untuk ngebalikin. Padahal udah gemes gitu, tapi kayak mau lo jelek juga lo gitu kan. Tapi akhirnya Seru ya. Belajarlah padanya. Terus? tapi setelah kesini-sininya aku jadi lebih berani clap back lah gitu. Enggak sih, enggak pernah ngerasa seperti pernah itu. ngerasa seperti itu. Kalau kamu tuh pernah nggak sih kayak ngalamin yang tadi digodain lah atau I don't know, they look down on you kalau di dunia pekerjaan ya? Sering banget. Really? Iya, mungkin apalagi cerita kayak misalkan pas aku awal banget mulai sekitar 15 tahun yang lalu, di mana harus casting, dan ketika casting itu ada sekitaran mungkin 30 cewek-cewek yang cantik banget. Di situ kadang kita pasti ada insecure-nya kayak dia cantik banget, masa gue bisa sih ini dia, atau misalkan kita ketemu orang yang udah punya nama lebih gitu, itu pasti ada insecure-nya, ataupun kayak misalkan dipandang pas baru masuk ruang casting kayak siapa sih lo, udahlah basa-basi gitu aja, udah gitu lewat, terus nggak pernah dihubungin lagi gitu. Ada, tapi kalau misalkan aku ngelihatnya kalau ada orang yang ngelihat aku seperti itu ataupun aku punya rasa insecurity seperti itu, aku menggunakan itu sebagai motivasi untuk pembuktian ke diri aku. Jadi bukan menggunakan itu sebagai kayak misalkan udah tumbuh nih rasa nggak nyaman atau insecure atau nggak pede, terus kayak malah jadi aku rasa perasaan itu kayak parasit, kalau misalnya kita biarin malah berkembang jadi makin besar. Tapi aku ngelihatnya kayak ya udah, berarti besok gue nggak mau ngerasain kayak gitu, dan untuk gue nggak ngerasain kayak gitu, it means that I have to do better than yesterday atau dari orang-orang lain. Dari orang lain, atau harus ada progresnya gitu. Karena kalau misalkan aku cuma duduk diem, gue insecure, gue nggak bisa, gue ini, udah pasti itu udah nggak jadi apa-apa. Oke. Jadi justru sebenarnya hal-hal itu dijadikan sebagai bahan bakar untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi seharusnya. Iya. Oke, that's nice. Renata, kamu dunianya laki semua loh, chef itu. Di dapur itu, kitchen itu mostly they are male. Iya. Pernah nggak diintimidasi? Enggak sih. Kalau di kitchen pasti diintimidasi balik ya sama dia. Enggak. Sama sih di kitchen, I think sama kayak acting. Ya, once you prove yourself dan memang dia oke, masuk ke kitchen baru, sekarang kerja di sini, masih trial gitu ya. Once you prove yourself to be useful, ya you have the skill, ya udah. Gitu. Paling kalau digodain itu zaman dulu, sekarang udah nggak. Dulu kan aku private dining. Jadi pekerjaanku adalah serving ke rumah orang. Dan zaman dulu I was alone. Aku belum ada kayak manajer, belum ada. Ya, itu kita cuma berdua dan dua-duanya di tim kitchen. Yang satu lagi. Jadi semua untuk giling-giling semuanya I was by myself. Dan my private dining itu juga menunya sebenarnya suka-suka mereka boleh. Nah di situ mulailah kadang-kadang kan ketemu, mintanya meeting dulu. Kita mau meeting dulu ya untuk bahas semua eventnya, semua menunya. Ya pekerjaannya berhubung secara nggak langsung kan wanita panggilan ya buat masak. Iya. That's a whole new meaning. Iya terus. Itu aku baru ngeh di situ. Iya ya, aku nih perempuan masih muda, asal masuk ke rumah orang aja baru kepikiran doa ini protection gitu. Soalnya udah mulai ada beberapa yang udah ketemu meeting terus ya digodain atau enggak, terus kalau kamunya cuma saya aja sendiri, kamu mau nggak? Terus kamu responnya gimana tuh kalau lagi di Hey, saya hostnya loh. Enggak apa-apa. Dia nggak terima banget kelihatan kepancing. Gimana? Tapi benar pertanyaannya benar. Kamu responnya gimana? Yang kayak gitu banyak, tapi ada satu dan I really remember, dia beneran specifically nanya, kamu bisa nggak datang sendiri untuk masakin saya sendiri di apartemen saya, terus dipegang tangan sini sambil gitu. Ya aku langsung enggak, kita satu tim bertujuh.
Padahal nggak kita berdua. Akhirnya tetap dikerjain nggak? Yang enggak lah, aku bete kan. Oke. I left. Oke. I just left him a message. You really just wasted my time. Oke. Yang bete bukan soal digodain, nah masalahnya I came there. Iya. Aku udah pakai baju rapi untuk meeting, nyetir, untuk ketemu orang tersebut cuma buat digodain doang. Itu kan Iya. such a waste of my time. Iya. Ini yang menarik ya. Let's admit lah ya, kalau di luar juga ada loh perempuan yang menggunakan keperempuanan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bener nggak sih? Misalnya ya, kayak tadi kejadian di Renata gitu. Misalnya dipegang, mungkin dia akan bilang ini, oke, tapi bayarnya 5 kali lipat ya. Misalnya, ada juga yang seperti itu. Cuman yang aku lihat dari kalian bertiga, kalian tuh punya value yang dijaga sekali. Sehingga hal-hal yang seperti itu nggak mempan. Iya nggak sih? Iya, tapi gini, aku tuh sebenarnya juga Nah, gunain the gender card. Oh, tetap ada digunain Ada gender juga. card karena gini, mau nggak Gender mau, card, oke, mau that's nggak the mau term. orang tuh lebih senang ketemu sama perempuan. Apalagi kalau perempuannya let's say atraktif, bisa ngobrol That's segala macam. diskriminatif loh. Iya. Itu diskriminasi. Kalau laki-laki lebih good looking, Dan laki-laki kita butuhin, tapi kan kalau misalnya kita gini, dari pengalaman aku, I can only say from my experience. Jadi ketika orang itu ini lo harus kejar sih, lo itu jaksa tindak pidana khusus lah, apa jampitsus gitu, susah banget di interview gini-gini gitu, karena yang duduk di situ dulu tuh yang kayak ngetem di Kejagung semuanya laki-laki, mas-mas semua lah gitu. Terus udah gitu, masa sih susah, coba sini aku datengin, Sedap. dapat lo langsung wawancaranya gitu. Tapi gue gak genit-genit, enggak gini, Pak, saya nama saya Andini, saya mau wawancara, saya perlu naik nih buat jam 12, ayo dong Pak, kasih dong, masa gak ada statement sih, ini kan kasusnya udah naik. Selesai, diterima gue gitu. Tapi I don't know whether it was a gender card atau gue persistent aja gitu, karena menurut gue, I eat no for breakfast. Itu malah Haris bawa. Jadi kalau lo bilang no, gue makan no-nya, lo jawab dulu gitu. Oke, jadi kalau gue udah bagus-bagus loh, udah dibikin itu value harus dijaga. Tapi sebenarnya ada juga berarti soal gender card itu. Ada mau nggak mau, karena that's like hukum alamnya tuh seperti itu. Memang kadang-kadang wanita mungkin dilihatnya lebih menarik gitu, akhirnya to get what we want in a very not clean, I guess in a very smart way gitu. You can actually get what you want. Oke. Not being manipulative gitu, tapi you just being persistent aja gitu, you know. Oke. So what do you think about that gender card? Nah ini juga aku lagi mikir experience yang seperti itu, tapi belum ada yang terlintas. Oke, will you do that? Kayak gitu. Kalau menurut kamu itu salah nggak? Enggak sih. Enggak. Karena menurut aku mungkin ya itu memang persistent aja, memang. Iya kan? Mungkin yang lain usahanya ya udah segitu aja gitu, dan mungkin caranya sama, jadinya orang yang mau ngasih komentar mungkin boring gitu, mau butuh sesuatu yang beda, terus kamu datang dengan itu mungkin ya, nggak tahu deh. Iya, maybe beginner's luck juga, I don't know. Oke. tapi kalau emang the guy is giving it to you the opportunity just because kamu perempuan, I think that guy yang salah. The person who gives more privilege to a woman yang salah. Karena sama-sama nyoba. Mau cewek, mau cowok, everyone is trying the same thing. So it's not your fault that you're a woman. Tapi kalau sampai orang itu giving you privilege only because you're a woman, ya salah dia dong. Tuh, bukan diskriminasi, weh. Oke, tulis kolom komen aja kalau misalnya punya komentar ya, kita balik lagi habis ini. Kita balik lagi, perdebatan soal gender card ini menarik sepertinya ya, karena aku banyak berkecimpung di dunia bisnis sebenarnya gitu kan ya. Terus udah gitu memang sering sekali melihat banyak yang perempuan menggunakan keperempuanannya itu untuk istilahnya ngedilin sebuah To get what she wants. to get what she wants lah gitu ya. Tapi caranya pintar, karena mungkin yang aku hadapin perempuan-perempuan pintar. Jadi bukan yang cuma semata-mata fisiknya aja, tapi memang dia punya skill. Sehingga itu kombonya jadi luar biasa sekali gitu. Nah, cuma ini mesti dilurusin, jangan sampai terus kemudian dihalalkan nih cara ini gitu. Ini mesti kita lurusin. Mungkin gini ya, kalau dari pandangan aku sendiri sebagai seorang laki-laki, iya perempuan punya privilege itu, tapi dia juga harus tahu batasnya. Kapan dia menggunakan itu dan sampai mana dia bisa menggunakan itu.
ketika dia sudah melalui border, mungkin tuh bisa dibilang salah. Misalnya dia menggunakan pure fisiknya. Menurut kalian gimana? Karena ini mesti lurusin, jangan sampai jadi salah nih. Iya kan? Karena kadang, nggak apa-apa kok Mbak Nini bilang memang gender card itu bisa dipakai gitu. Iya. Kayak Renata tadi, she made a really good point. Yang salah sebenarnya that combo, yang salah tuh perempuannya karena punya combo itu, atau karena laki-laki. Bener nggak? Tergantung sih, perempuannya emang cobanya sejauh apa. Kalau emang dia emang maybe she's very good looking dan dia kemana-mana she can just get away with things just because she looks good. Ya, I don't know dia bisa disalahin atau enggak. Kan dia emang mukanya begitu. Oke. Dia udah dilahirkan seperti itu. Oke. Tapi orang yang memberikan privilege itu. Jadi memang ya balik lagi ya, dua arah kalau udah kayak gini ya, nggak bisa salah satu disalahkan. Nggak bisa salah satu disalahin juga. Karena gini, aku selalu berpikir kalau perempuan tuh we are a very good lobbyist sebenarnya. Karena we know what we want, dari gitu kita ini tuh ya, gitu ini tuh ya, begitu dibilang ada pekerjaan ini ya, interview 3 perempuan aku udah gini loh sebenarnya. Aduh Tuhan, kelar nih saya kelar pasti di sini. Ini tuh kayak masuk ke sarang macan sebenarnya, tahu nggak? Oke, good lobbyist, lanjutin. Good lobbyist in the sense of like ya kita tahu apa yang kita mau, kita tahu skala prioritas gitu. Jadi kita work very hard for it gitu loh. Nah kebetulan memang ada perempuan yang mungkin dilihat orang, secara fisik mereka menarik. Ya kalau itu sebagai combo yang akhirnya diterima di masyarakat dan dia dapat apa yang dia mau, ya mau gimana, masa yang salah dia gitu kan? Iya, jangan salahin dia dong. Jangan salahin dia. Dia udah lahirnya begitu. Makanya asal dia nggak ngejual badannya sendiri. Iya itu lain lagi, betul. Gitu. Itu beda lagi. Kalau yang dijual cuma yang ini dan pintar ngomong dan benar she's really know what she's talking about, ya sana salah siapa? Iya sabar Bu. Ibu nampak emosi sekali. Pev, what do you think? Tapi juga aku ngelihat perempuan yang tahu apa yang dia mau, perempuan yang juga memang smart dan perempuan yang kekeh dan confident, itu juga dia menjadi cantik. Yes. Menurut aku. Thank you. Tuh, dengar. Iya sabar. Jadi nggak bisa kayak cuma perempuan yang good looking aja gitu. Tapi combo itu semua itu yang bikin seorang perempuan juga jadi menarik dan juga jadi cantik. Aku setuju. Poin bahwa confident atau percaya diri itu membuat perempuan terlihat lebih cantik. Pertanyaan aku gini, please jujur, pernah nggak kalian mengalami momen yang down, ngerasa bahwa kalian tuh kayak, oh my god, kok gue kayaknya nggak bisa deh, gue kayaknya nggak sanggup deh, kayaknya gue nggak kompeten, atau mungkin gampangnya nggak merasa percaya diri. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Renata? Ya pasti pernah sih. Dalam momen seperti apa? Aja, misalnya. Oke. Pertama kali masuk ke kitchen, masih di Paris waktu itu, ya of course masuk ke kitchen, semua orang yang kerja di situ pengalamannya jauh lebih. They are stronger. Kelihatan secara fisik pun. I can tell mereka jauh lebih kuat, mereka stamina-nya lebih kuat. Tapi ya it doesn't have to be a reason buat aku berhenti juga. Karena chef itu, to put the story into the context, chef itu butuh bekerja 12 sampai 18 jam sehari dan Tergantung berdiri. restorannya. Tapi mostly begitu gitu ya. Makanya fisik itu juga sebenarnya fisik asli kuat ya, stamina tuh harus kuat. Atau enggak hal-hal kecil, kita sama-sama lagi prepare bahan yang sama. Terus kita lagi megang stock pot tuh ya, panci isinya itu mau disaring ke sini. Di sebelah ngeliat laki-laki gampang. Giliran aku mau coba berat ya. Terus Dan again ya akhirnya aku juga belajar ya di mananya di kitchen itu ya we're a team, you know. Di sini it's never a competition, sama kayak tim sepak bola, ujung-ujungnya goalnya satu, we have to serve food dan make people happy, that's it. Jadi ya akhirnya ya udah bukan jadi alasan buat nggak confident lagi, of course. I will ask for help easily. Ini berat. Pevita pernah ngalamin nggak momen-momen down terus ngerasa nggak confident? Kamu kenapa kayak ketawa-tawa? Sering. Masih sampai sekarang. Oh iya. Masih. Misalkan ngejalanin sebuah project yang misalkan nggak selesai. Kadang tuh di tengah jalan atau misalkan kita lagi syuting kan kadang kita yang namanya kerja kadang dapat yang bad days-nya dari pagi sampai pagi gitu. Dan kadang ketika kita ngedrop mulai capek, kadang kalau kita capek tuh lebih cepat keluar tuh rasa
nggak pede, rasa insecure gitu, dan kadang keluar pertanyaan-pertanyaan kayak nih sebetulnya gue worth it nggak sih ada di sini, sebetulnya ngapain sih gue di sini. Nah itu suka muncul, tapi biasanya begitu udah ngelihat hasilnya, begitu film itu udah tayang baru kayak iya emang gue cinta banget sama film, dan emang ini proses yang memang harus dijalanin semuanya gitu. Tahan dulu ya Pep, ini menarik nih tentang gimana caranya mengatasi momen down itu. Tapi sebelumnya aku mintanya sama Andini dulu. Kamu pernah ngalamin gitu juga nggak sih, Din, dengan merasa kayak nggak confident, feel intimidated gitu? Intimidated enggak. Dia konsisten, persistence banget benar-benar. Tapi kalau nggak pede iya. Kalau yang aku rasain baru-baru ini banget waktu transformasi, waktu itu aku keluar dari institusi yang aku udah lama banget gitu di situ, terus udah gitu kayak aduh gue bisa nggak ya sendiri, aduh orang tuh mau nggak ya nerima gue tanpa embel-embel nama perusahaan dulu gitu. Karena aku udah kayak tinggal di rumah orang tua lama, terus tiba-tiba harus keluar gitu kan. Terus tapi aku tahu kayak in the back of my mind ini kayaknya udah saatnya nih aku tuh harus maju, kalau enggak ya kita gini-gini terus gitu. Masa mau sih gini-gini terus gitu kan. Tapi itu adalah not my lowest point, tapi a point di mana aku questioning myself whether I do it or not. Gitu. Itu yang benar-benar bikin aku bertanya gitu. Tapi setelah setahun berjalan, apalagi setahun itu ada pandemi, terus udah gitu aku di sini ngobrol sama kalian, I'm like, oh my god, I made the right decision gitu loh. Gila, kalau enggak ya aku nggak buat kamu for once, kita nggak bakal duduk bareng untuk ngobrol bareng. Karena pasti gue nggak boleh. Jadi ada batasan-batasan itu yang kayaknya membuat aku akhirnya nggak maju gitu loh. Jadi ya kayaknya tuh yang looking back, ya kayak kamu bilang ketika filmnya naik kan kayak wah udah worth it gitu kan. Kayak sekarang juga yang aku kerjain mungkin jauh lebih kecil-kecil gitu ya, nggak harus ada di TV nasional gitu. Kok aku puas banget. Gitu, because you're doing what you love gitu ya, dan nggak pakai batasan yang macam-macam. Exactly. Oke. Nah, Pev, proses film itu kan panjang. Tadi kamu bilang ketika filmnya naik, dia tarik nafas loh. Keinget lagi. Ketika filmnya naik itu kan butuh beberapa bulan. Sementara dalam proses produksinya yang sangat panjang itu, kamu kan harus tetap naikin mood di setiap minggu, setiap hari, setiap minggu gitu. Apa yang kamu lakuin? Kayak misalkan untuk film sendiri kita persiapan bisa 3 bulan sampai mungkin aku yang sekarang sampai 1 tahun lebih gitu, karena kepotong pandemi juga kan. Terus syutingnya mungkin sekitaran 1 bulan sampai 3 bulan 4 bulan. Dan setiap hari ya pasti akan ada di mana pas kita capek, kita ngedrop, kita mulai ya itu tuh muncul pertanyaan kayak ngapain sih gue di sini, mendingan gue di rumah aja, ini worth it nggak sih gitu. Tapi kalau buat aku untuk menjaga mood itu dari awal sampai akhir, biasanya aku ingat tujuan aku apa di sini, gitu. Dan tujuan itu selalu sama dari 15 tahun yang lalu aku mulai berakting, karena itu karena kecintaan aku terhadap apa yang aku lakuin. Dan menurut aku ketika kita cinta sama apa yang kita lakuin, setiap hari kita selalu pengen ngasih lebih. Ada give up-nya ada, tapi kita pengen ngasih lebih terus, karena menurut aku paling sedih itu adalah kita ketika bukan kecewa sama orang lain tapi kecewa sama diri sendiri. Dan aku pernah kecewa di film aku sebelumnya, jadi aku selalu setiap project harus lebih baik dari project sebelumnya, bahkan sampai setiap hari ini harus bisa lebih bagus dari yang kemarin. Karena kadang pas kita mulai capek, kita ngasihnya nggak 100%, udah deh 80%. Padahal kita tahu kita bisa kasih lebih. Tapi begitu kita tidur, kita udah nggak capek, jadi nyesel, aduh kenapa ya gue biarin terjadi. Harusnya that little push every single day, itu yang bikin kita tuh bersyukur untuk besok gitu. Oke. Oh that's really nice. The why, balik lagi, selalu the why. Oke. Kalau Renata, Apa nih? how untuk akhirnya dari masa down itu, untuk kemudian tadi kamu bilang kan ya jangan dijadiin sebagai justru penghambat, tapi jadiin itu sebagai trigger untuk bisa lebih maju. Ya tapi normal nggak sih if we feel insecure once in a while? I think it's normal. Ya cuma cewek aja semua umur, even bapak-bapak umur itu dia pengen start a new company pasti ada lah nervousnya dulu. So I think it's completely normal to be insecure. Ini menarik ya. Jadi yang aku dapetin dari obrolan tadi ini ada 2 hal yang aku lihat penting sekali gitu. Ketika kita dalam keadaan
down, itu nomor satu adalah the why itu selalu jadi penyelamat. Kenapa kita melakukan itu gitu. Kemudian yang kedua adalah out of comfort zone. Jadi justru sebenarnya kegalauan itu bisa jadi adalah sebenarnya satu signal bahwa lu tuh udah di comfort zone nih, lu harus keluar, lu harus loncat sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru lagi. Cuman, Pev, I wanna know, ada nggak sih, ini kan dari dalam diri ya, tapi kalau dari luar, ada nggak sih hal-hal yang bisa bikin kamu lebih ke-boost lagi semangatnya, terus kemudian mungkin juga confident kamu? Ya kalau misalkan dari luar banyak sekali faktor ya. Kalau misalkan salah satunya mungkin untuk aku adalah I feel that when I smell good, I feel good. Kamu biasanya menggantungkan itu pakai apa? Is it perfume or apa? Kalau misalkan aku dari baju-baju aku, jadi aku bikin baju-baju aku itu dari awal memang udah wangi. Oke. Bukan cuma dari badan aku ya, tapi baju-baju aku juga harus wangi. Iya, dan itu udah bisa mungkin ketika kamu pakai sebelum misalnya kamu pakai perfume atau apapun, udah nge-boost semangat di pagi hari. Kalau Andini, kamu juga katanya punya problem dengan kalau misalnya ada bau-bau nggak enak. Iya, aku tuh BO tuh paling nggak bisa sih, body odor. Nggak bisa banget. Jadi, dan aku orangnya nggak pernah pakai parfum. Jadi aku senang banget kalau misalnya baju kita juga harum gitu kan. Iya kan, gitu. Jadi kalau misalnya apalagi harumnya bisa ngalahin BO-BO itu. Nah, aku senang banget tuh kalau bisa kayak gitu, karena penting banget sih. Aku tuh orangnya penciuman banget soalnya. Jadi salah satu hal yang bisa memboost hari kamu atau mungkin confident atau semangat itu adalah bau yang enak. Or just happy. Yeah, Smelling something good makes me very happy. Really? Banget. Kamu katanya punya problem sama bau perfume dengan alkohol. Iya, parfum yang terlalu nyengat, I get dizzy kalau misalnya ada yang baunya parfum banget gitu. Jadi emang I prefer kalau emang udah bisa dari bajunya wangi, mendingan itu daripada harus pakai parfum. And if you just know what people yang setelah kerja di kitchen smells like, kayak gimana tuh? Baunya seperti sampah organik lah. At least itu degradable. At least itu degradable. Ada megang ikan, ada megang saus, ada penggorengan kan ada evaporasi, kan bau minyak goreng. Itu emang nempel banget. Oke. And we always smell bad kalau habis kerja seharian di kitchen. Iya, dan ketika baju kamu baunya enak, itu pasti udah bisa nge-boost semangat kamu gitu ya. Paling nggak kalau misalnya kamu ngelap keringet gini atau kamu gini, baju gue baunya enak, thank God gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi rahasianya baju itu bisa bertahan wangi selama 3 hari dalam lemari adalah Downy. Udah, that's explain everything. Tapi thank you so much untuk semua yang sudah hadir ngobrol pada hari ini di roundtable kita. Thank you for having us. Thank you for coming, udah ngeluangin waktu. Aku dapat banyak sekali inspirasi hari ini. Mudah-mudahan juga audiens kita di YouTube-nya Her World juga mendapatkan banyak sekali inspirasi. Nomor 1 adalah jangan pernah terintimidasi menjadi perempuan, karena perempuan itu punya banyak sekali kehebatan, ya. Dan kemudian juga nomor yang berikutnya adalah itu tadi bahwa the why itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, dan comfort zone itu bisa jadi adalah sebuah trigger untuk kita bisa menentukan langkah kita berikutnya. Yes. Apakah kita mau maju atau tidak, gitu ya. Mengenai masalah gender card, it's your choice. Selama value hidup bisa dipegang, I think everything is will be okay. Setuju? Setuju. Thank you so much ya. Thank you so Sampai much. ketemu lagi. Bye.